Untuk matematika wajib di kelas 11 semester pertama, materi yang pertama dipelajari adalah mengenai induksi matematika. Oke, bab 1 untuk induksi matematika. Induksi matematika ini mempelajari dua hal. Yang pertama adalah pengantar induksi matematika dan yang kedua adalah induksi matematika itu sendiri. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, pengantar induksi matematika, di sini kita harus tahu dulu apa sih induksi matematika itu. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Jadi dalam matematika itu, untuk membuktikan suatu hal itu benar atau salah itu menggunakan induksi matematika. Nah, di sini kita kembali ke materi yang pertama, pengantar induksi matematika. Pada pengantar induksi matematika ini, kita terlebih dahulu mempelajari notasi sigma. Notasi sigma dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Ini biasanya di dalam deret ya. Selanjutnya, misalkan ada deret bilangan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya sampai suku terakhirnya itu adalah 3n dikurang 1. Nah, di sini kita tuliskan dalam bentuk deret U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah UN. Jadi di sini U1-nya 2, U2-nya 5, U3-nya 8. Kalau dia menggunakan notasi sigma dituliskan bentuknya seperti ini. Oke, cara membacanya seperti apa? Ini dibaca sigma dari UK yang bergerak atau dimulai dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, atau biasa disebut sigma dari UK di mana K mulai dari 1 sampai dengan N. K di sini adalah batas bawah dan N di sini adalah batas atas. Sedangkan UK merupakan rumus suku ke K deret. Selanjutnya, yang pertama di sini menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh, sigma dari K pangkat 2 di mana K mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi di sini ada K pangkat 2, sigmanya seperti apa ini nanti kita jumlahkan semua. K-nya kita ganti menjadi 1. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Jadi sampai 5 aja. Jadi K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5. Contoh yang kedua, sigma dari 3B ditambah 2 di mana B mulai dari 4 sampai dengan 6. 3 kali B, 3B ya. Jadi sini 3 kali 4. Jadi B-nya kita mulai dari 4. Nah, seterusnya nanti 5, kemudian 6. Jadi polanya 3 kali 4 ditambah 2 ditambahkan dengan 3 kali 5 ditambah 2 ditambahkan dengan 3 kali 6 ditambah 2. Yang kedua, menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Langkah-langkahnya di sini ada 2. Yang pertama, mencari rumus suku umum atau suku ke N dari suatu penjumlahan tersebut. Yang kedua, kita mencari batas bawah dan batas atasnya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Jadi di sini kita lihat ya, deretnya seperti apa. Di sini ada 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik dan seterusnya sampai 35. Penyelesaiannya seperti apa? Tadi deretnya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik sampai ditambah 35. Menentukan rumus suku umum. Ini tadi langkah yang pertama. Jadi di sini dalam bentuk deret ini suku yang pertama atau U1 atau A itu sama dengan 3. Ini dia. Kemudian suku yang kedua itu 5. Nanti kalau suku ketiganya itu 7. Begitu seterusnya ya. Dan suku terakhir atau UN itu adalah 35 yang terakhir. B itu adalah beda atau selisih dari suku kedua dengan suku pertama. Jadi di sini suku keduanya tadi 5, suku pertamanya 3, itu selisihnya berapa? Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita lanjutkan.
rumus suku ke n deret, karena tadi kita harus menentukan rumus suku umumnya. Jadi di sini rumus suku ke n pada deret itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Jadi di sini UN sama dengan A-nya tadi 3, B-nya 2. Jadi kita langsung substitusi ke persamaan ini. Jadi di sini 3 ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan 2. 3 ditambah ini 2N dikurang 2 dari mana? Ini kita kalikan ke dalam kurung. Nih. 2 dikalikan dengan N, 2N. 2 dikalikan dengan negatif 1, negatif 2. Hasilnya 2N, 3 dikurang 2 itu 1. Kemudian kita mencari batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah notasi sigma adalah K sama dengan 1, karena 3 merupakan suku pertama deret tersebut. Nah, sekarang kita cari batas atasnya. Menentukan batas atas sigma. UN sama dengan 35, karena tadi suku terakhirnya adalah 35. Sementara tadi dari persamaan yang sudah kita cari sebelumnya itu UN itu sama dengan 2N ditambah 1. Jadi kita ganti UN di sini menjadi 2N ditambah 1 sama dengan 35. 2N sama dengan 34. Jadi 35 dikurang 1, pindah ruas ya. Kemudian N sama dengan 17. N-nya dari mana? 34 dibagi 2. Diperoleh batas atas N sama dengan 17. Tadi rumus suku ke N-nya kita sudah dapat, batas bawahnya sudah dapat, ya. Batas atasnya juga sudah dapat. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Jadi bentuk notasi sigma dari deret 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai 35 adalah sigma dari 2K ditambah 1, di mana K mulai dari 1 sampai 17. Begitu. Oke, untuk yang kedua, sifat-sifat notasi sigma. Di sini sifat-sifat notasi sigma ada dua bagian juga. Yang pertama adalah sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks. Ya, variabel tak berindeks. Di sini untuk yang sifat yang pertama di sini adalah sigma dari K, di mana K mulai dari 1 sampai dengan N. Oke, yang sama dengan sigma dari I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Oke, jadi ini harus diingat ya, harus tahu. Di sini untuk notasi sigma itu ada yang tak berindeks, ada yang berindeks. Jadi di sini maksudnya digunakan untuk menggunakan variabel berindeks atau tidak berindeks itu maksudnya seperti apa? Kita harus tahu untuk yang berindeks itu biasanya itu digunakan untuk suku-suku suatu deret. Jadi kalau dia tak berindeks itu untuk bentuk yang biasa. Oke, itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, sigma dari C, di mana K sama dengan M sampai dengan N, ini sama dengan N dikurang M. Jadi N batas atasnya dikurang batas bawah ditambah 1. Kalikan dengan C, dengan catatan C itu adalah konstanta. Yang ketiga, sigma dari CK, di mana K sama dengan 1 sampai dengan N. Ini bentuknya perkalian, jadi C di sini itu boleh kita pindahkan dulu. Kemudian kita cari dari sigma dari K tersebut dengan catatan C adalah konstanta. Dan yang keempat adalah sigma dari K, di mana K mulai dari M sampai dengan N. Ini sama dengan sigma dari K dikurang P, di mana K mulai dari M ditambah P sampai N ditambah P. Jadi batas bawahnya M tambah P, batas atasnya N ditambah P. Dan ini sama aja dengan K sigma dari K ditambah P, di mana K mulai dari M dikurang P sampai dengan N dikurang P, dengan P bilangan bulat. Jadi ini ada sistem kayak kebalikan untuk lebih mudah untuk mengingatnya itu. Jadi ingat aja kebalikannya. Kalau misalkan dia K dikurang P, berarti batas bawahnya ditambah P dan batas atasnya ditambah P. Kalau misalkan K-nya ditambah dengan P, berarti di sini batas bawahnya dikurang P dan batas atasnya juga dikurang P. Itu sifat yang keempat. Yang kelima,
sigma dari K di mana K mulai dari 1 sampai dengan M dikurang 1 ditambah sigma dari K di mana K mulai dari M sampai dengan N ini sama dengan sigma dari K di mana K sama dengan 1 atau mulai dari 1 sampai dengan N dengan M kurang dari N. Itu sifat yang kelima. Dan sifat yang terakhir adalah sigma dari K di mana K mulai dari S sampai dengan S itu adalah S. Jadi ini untuk lebih mudah memahaminya atau untuk mengingatnya itu nanti kita bahas dengan beberapa soal latihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sifat-sifat notasi sigma untuk variabel berindeks. Jadi ini tadi yang digunakan pada suku-suku deret. Yang pertama adalah sigma dari AK di mana K mulai dari 1 sampai dengan N itu sama aja dengan sigma dari AI di mana I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi kurang lebih aja dengan sifat-sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks sebelumnya. Oke, jadi di ini juga ada 6 sifat-sifatnya yang perlu kita ketahui ya, yang perlu kita ingat untuk kita nanti dapat menyelesaikan soal-soal mengenai notasi sigma ini. Begitu. Terus yang ketiga itu adalah mengenai nilai suatu notasi sigma. Gimana mencari nilai dari suatu notasi sigma? Kita ambil dari contoh yang sebelumnya tadi. Tadi ada ini sigma dari K pangkat 2 di mana K mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi di sini kan kita ganti tadi 1 pangkat 2, kita gantikannya menjadi 1, lalu 2, lalu 3, 4, 5. Nah, nilainya seperti apa? Berarti hasilnya berapa? 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, ditambah 5 pangkat 2, 25. Jadi kita jumlahkan semua itu nilainya 55. Itulah nilai dari sigma K pangkat 2 di mana K mulai dari 1 sampai dengan 5. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini tadi ada sigma dari 3B ditambah 2 di mana B mulai dari 4 sampai dengan 6. Jadi nilainya berapa? Jadi di sini 3 kali 4 ditambah 4, ini harusnya 2 ya. Itu harusnya 2. Oke, sebentar. Kita perbaikin. Ini 2. 7. Oke, ini sudah ya. Ini 3 kali 4 12 ditambah 2 14, 3 kali 5 15 tambah 2 17, 3 kali 6 18 tambah 2 20. Jadi kita hitung lagi jumlahnya. Ini ada yang keliru ya. Oke. Jadi nilainya 51 ya. Oke, kita lanjut bagian yang terakhir itu mengubah batas bawah atau batas atas. Nah, di sini ada konsep yang harus kita ketahui. Di sini sigma dari K di mana K-nya mulai dari M sampai dengan N. Jadi ini sama dengan sigma dari K dikurang P di mana K mulai dari M ditambah P sampai dengan N ditambah P. Ini sama dengan sigma dari K ditambah P di mana K sama dengan mulai dari M dikurang P sampai dengan N dikurang P dengan catatan P itu adalah bilangan bulat. Kita lihat contohnya. Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Jadi contohnya di sini sigma dari 3K dikurang 4 di mana K mulai dari 5 sampai dengan 10. Jadi batas bawahnya di sini 5, batas atasnya 10. Ini sama dengan sigma dari 3 tadi ada sifatnya kita keluarkan. Di sini 3K ditambah 4 dikurang 4. Ya, kenapa dikurang 4? Karena tadi itu kita untuk mengubah batas bawahnya itu menjadi 1. Karena di sini 5, berarti kita kurangi 4 supaya dia 1. Kalau misalkan di sini 7, berarti kita harus kurangi dengan 6. Begitu. Nah, kalau batas bawahnya kita kurangi dengan 4, batas atasnya juga harus kita kurangi dengan 4. Lalu pada persamaannya juga ini UK-nya tadi itu ya, itu harus kita kurangi dengan 4 juga. Lalu hasilnya seperti apa? Jadi K-nya dimulai dari 1 sampai dengan 6, 10 dikurang 4. Lalu ini juga, ini kita kalikan dulu ke dalam, 3 dikali K, 3K, 3 kali 4 itu 12, dikurang 4.
ya. Jadi di sini sigma dari 3K ditambah 8, 12 dikurang 4 itu 8. Di sini dengan K mulai dari 1 sampai dengan 8. Oke, begitulah cara mengubah batas bawah atau batas atas. Nah, demikian untuk materi bagian yang pertama dari induksi matematika, yaitu mengenai pengantar induksi matematika. Kemudian nanti untuk soal latihannya kita akan share di grup kelas kita. Dan untuk yang part yang kedua nanti kita akan lanjut di minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar.